أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله الحمد لله. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia serta taufik kita berkumpul di tempat yang Allah ridha kepada kita. Berarti malam ini Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita karena kita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di dalam musalla apa? Miftahul Falah. Semoga kita mendapat kunci kesuksesan semua. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita semua, Al-Habib Al-Sayyid Al-Fadhil Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal. Kita semua sebagai muridnya mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada sesepuh asatidah khususnya Ustadz Duna Saifuddin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semua kesabaran di dalam membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak pantas saya duduk di tempat ini untuk menasihati atau memberi siraman rohani. Bahkan saya kepingin cari majlis-majlis atau guru-guru ulama untuk saya ini diberikan nasihat, siraman rohani untuk selalu akan nantinya istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah dan berbuat baik sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah artinya salat, zakat, berpuasa bagi yang mampu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna terperinci dari ibadah. Kemudian
kita berbuat baik sesama manusia yang lainnya, pada hamba-hamba Allah yang lainnya, memberi manfaat, melahirkan kemanfaatan bagi seluruhnya. Kita menunjukkan kepada teman-teman kita untuk dalam perihal kebaikan. Contoh, ayo ngaji, ayo sholat, ayo cintai ulama. Ini kan melahirkan kebaikan. Adapun ada orang salah arti dalam melahirkan kebaikan. Contoh, ada orang main judi. Tahu judi? Bahasa Indonesia ya. Kalau judi bahasa Arab dermawan, murahan berarti. Judi ya. Main judi. Di dekatnya situ ada misalkan warung kopi. Ya. Warung kopi. Begitu. Nah, si warung kopi ini yang ngelayaninnya ini dia bikin kopi buat si pemain judi. Kesian katanya. Niatnya kesian. Kasihan, ya. Melas. Ya. Aus mungkin apa? Apakah di sini arti kebaikan? Tidak. Ini dia lagi maksiat. Ya, kita berbuat baik sama orang yang ahli maksiat itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang sedang bermaksiat, ada larangan di sini. Justru kalau Anda memberikan semacam itu, ya ini mubah hukumnya. Ngasih minuman kan hukumnya mubah saja. Nah, ini orang main judi, haram, wajib ditinggalkan, suatu kemungkaran, wajib kita ingkari. Paham ya? Kesananya kepaham insyaallah. Mafhum insyaallah. Nah, inilah hidup kita di dunia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama. Dan alhamdulillah di malam ini kita berada di bulan yang istimewa, bulan Rajab. Bulan Rajab. Nanti ada bulan Sya'ban, nanti ada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita diberkahi umur kita dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban sampaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab ya. Kalau dalam ilmu ma'ani atau balaghahnya maksudnya kita ini di bulan Rajab ini seakan-akan mencocok tanam. Ya, mau nanam apa ente orang? Padi. Apa anggur. Ya kan? Nanam. Habis ente tanam kan ente rawat. Ente siram gitu. Siramnya itu di bulan Sya'ban. Artinya ini gambaran. Ya, ente nyocoknya apa tanamnya di bulan Rajab, nyiramnya di bulan Sya'ban. Nanti panen hasil bagusnya itu di bulan Ramadan, artinya begitu. Panennya bagusnya itu Ramadan. Jadi tarekatnya kita ini dari bulan Rajab. Bulan Rajabnya bagus ibadahnya, Sya'ban tambah bagus, Ramadan tambah mulus. Begitu. Karena di bulan Rajab kita cuma mengerjakan puasa sunnah, beristighfar. Sya'ban dan ibadah yang lainnya, Sya'ban kita berselawat. Ya kan? Ramadan lebih berat lagi. Puasa Ramadan, puasa wajib. Begitu, baca Al-Qur'an. Salat tarawih 20, 3 sama witirnya. Bangun malam. Kalau di Rajab belum tentu kan, Sya'ban belum tentu. Artinya minimal kita dalam bulan Rajab ini berpuasa 1 hari, 3 hari atau 10 hari, dan berbanyaklah istighfar, istiqomah dalam kebaikan. Karena orang istiqomah
Al istiqamah khairu min alfi karamah. Orang yang istiqamah dalam perbuatan baik akan melahirkan ribuan jutaan kebaikan. Subhanallah. Bulan Rajab khususnya kita ini berpuasa dan beristighfar di dalamnya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu arti makna taubat? Tahu taubat tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah alladziina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allah 'aliman hakima." Sesungguhnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu bagi orang yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, melanggar perintah Allah, dia enggak salat atau misalnya meremehkan waktu salat. Ini. Kemudian tsumma yatubuna, kemudian langsung dia ini segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taubat baru. Ulaika yatubullahu alaihim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya mereka. Bahkan Allah aliman hakima, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu namanya definisi taubat. Ya enggak? Bukan artinya taubat itu ya. Yang namanya manusia punya kesalahan, betul tidak? Saya sendiri, Al-Fakir sendiri, semua. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap bani Adam, cucu anak Nabi Adam semua ini pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa. Begitu. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang mempunyai kesalahan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan kalau kita orang enggak langsung istighfar, musalsal saya dari guru saya, walhasil mengatakan kalau punya dosa itu langsung kita orang istighfar. Jangan nanti-nanti bulan Rajab saja biar cocok katanya. Iya cocok, maksudnya cocok, dicocok nanti sama malaikat. Ya Allah, ya, langsung beristighfar, langsung lebur dosa itu. Tapi kalau enggak dipelihara itu dosa, entar. Kita orang berbuat dosa sadar nggak sadar kadang. Ya. Cuma kepengen kita orang mau ngelakuin dosa agak jadi, caranya gimana? Ini gambarannya apa? Sempurnanya mukmin, sempurnanya orang mukmin ini kalau dia mau bermaksiat, mau bermaksiat, akan bermaksiat, nggak jadi, seakan-akan ada batu besar akan menjatuhi dirinya, nggak jadi, nggak maksiat. Nah itu sempurnanya iman, ya Allah, semoga kita punya iman yang kayak gitu, sempurna. Ya, kita pandang ulama, kita pandang orang-orang soleh. Itu merupakan nur, ada cahaya-cahaya kebaikan, sifat kebaikan itu masuk ke diri kita, pasti kita akan takut untuk berbuat maksiat. Tambahnya cahaya, tambahnya iman. Duduk bersama orang-orang soleh, guru-guru kita. Kemudian at-taib nadan bi kaman nadan balah. Bertobatlah terus. Orang yang sering bertobat dari dosa kaman nadan balah, seakan-akan seolah-olah dia tidak punya dosa setetes pun. Habis. Cuma ada orang istighfar, astagfirullah, meninggalkan salat, ya Allah maafkan ya Rabb. Tapi setelah itu meninggalkan salat lagi. Atau dia misalkan ya Allah hentikan ya Rabb, saya bermaksiat terus, hentikan ya Rabb. Dia maksiat lagi. Ya Allah, kadang namanya sholat terus maksiat jalan.
STMJ ya. Salat terus maksiat jalan. Ya Rabb, itu orang model kayak STMJ itu salat terus maksiat jalan, itu modelnya itu dalam versi dalam ayat Al-Qur'an masuknya itu zalimun li nafsih. Ada zalimun nafsih, ada al-muqtasid, ada namanya sabiqum bil khairat. Wah, kalau sabiqum bil khairat, Masya Allah, para awliya salihin, para anbiya. Sabiqum bil khairat. Bukan artinya saling berbuat kebaikan. Ente sholat duha berapa? 2, gua 4. Lo berapa? Wah, main banyak-banyak begitu, bukan maksudnya. Artinya apa? Dia selalu berbuat kebaikan. Kalau ada sifat begitu berarti hasud nantinya. Di sana ada kebaikan, gua kudu lebih baik, enggak. Sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat maksudnya yadkhulu jannah bighairi hisab. Tanpa adanya hisab. Tapi kalau zalim nafsih, maksiat, salat iya, maksiat terus. Ya, sama-sama kita orang berubah diri kita. Mudah-mudahan berkahnya bulan Rajab. Ngumpul sama guru-guru semua kita orang ini. Mudah-mudahan semakin kebal iman kita. Amin ya rabbal. Kokoh iman kita. Begitu. Kemudian alhamdulillah di tempat ini ada namanya kan Habaib Reza, para ulama, Masya Allah. Ini kita hormatin. Gitu. Kita punya dosa, biar Habib Reza yang doain deh. Habib Reza doain, ini saya berbuat dosa terus. Pasti kalau Habib Reza doakan pasti gopul deh. Ibadah banyakkan dia daripada kita orang. Dakwahnya Masya Allah, hakul yakin wa ainul yakin. Anda melihat Al Habib Reza ini Masya Allah, dakwahnya Masya Allah, marfu' di mana-mana Masya Allah, berkah. Dekat sama beliau, minta doa sama beliau. Anda pernah mimpi Habib Reza soalnya. Habib Reza Masya Allah orangnya. Mudah-mudahan kita selalu dekat sama beliau. Dekat sama beliau, minta doa, minta Bib doakan Bib ini. Ini fungsinya, ada ulama di sini, bukan artinya didiamin aja. Taat ini cuman misal maaf pengajiannya aja. Taat terus beliau setiap hari. Begitu. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnih. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasulu lawajadahullahu tawwabar rahima." Masya Allah. Wa ma arsalna min rasulin, tidaklah aku utus orang rasul katanya Allah, illa liyuta'a bi'idnih, kecuali untuk ditaati, dipatuhi, nurut. Iya, ngomong apa turut. Kayak tadi menceritakan Imam Abu Yazid Al-Bustami, sebut nama gue gitu, sebut nama saya, jangan lo sebut. Kata dia, kenapa orang pada nyebut nama gurunya, padahal ada nama yang lebih mulia, Ismul A'zam, itu Allah Subhanahu wa taala. Nanti belum bisa masuk derajat ma'rifat semacam itu. Ya, Masya Allah, nggak bisa sebut nama guru, nurut, makanya itu artinya nurut, nggak bisa dihela, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala utus Rasul itu untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum, jika seandainya mereka ini berbuat zalim pada dirinya sendiri, artinya bukan memukul di badannya, bukan, berbuat maksiat, artinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'uka, mereka datang kepada Rasul, pemimpin nabinya atau ustadznya, habibnya. Kemudian mereka berkata, tolong wahai Rasul, ampuni, mintakan kepada Allah agar dosaku diampuni oleh Allah. Nah, ini namanya, maknanya ada tawasul di sini kan. Dari Firza juga udah jinggung tawasul, Masya Allah. Kita nggak bisa langsung minta, ya Allah
minta duit misalnya, ya Allah apa? Nggak bisa. Ente nggak nyebut nama Nabi Muhammad masih ngambang tuh doanya. Di atas langit masih ngambang, sudah ngambang. Tapi kalau nyebut nama Nabi Muhammad tembus doanya di dalam mushola, tembus ini atap jebol wes sampai langit 7 tembus doa. Bawa nama Nabi Muhammad tabasul. Masya Allah. Akhirnya ketika datang ke nabinya, ke rasulnya, langsung Rasulullah Masya Allah baik banget. Nabi-nabi yang lain, rasulnya yang lain baik banget. Langsung dia, ya Allah ampuni dia. La wajadallah tawwabur rahim. Engkau akan dapati itu Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Tahu tuh ente bakal tahu. Tuh baiknya Nabi Muhammad, tuh baiknya Rasul, tuh baiknya guru. Udah doain ente orang, kebuka tuh hidayahnya ente. Subhanallah. Tawwabur rahim. Kemudian misalkan ada orang, saya meminta kepada Allah hajat, kok nggak digabulkan, duit seret terus, ya seret, ya. Kenapa ini? Saya beriman, saya berbuat amal baik, udah, kok tetap enggak? Apa? Berarti mungkin ada satu dosa yang dia belum minta ampun sama Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang yang bertaubat, kecuali ini orang yang bertaubat, beriman, berbuat baik, ya, berbuat kebaikan, selalu mencontohkan perbuatan yang perbuatan baik, ambil contoh dari orang-orang soleh, selalu berbuat baik. Ya, orang-orang yang kayak gini, ulaika yubadullah, Allah Subhanahu wa taala akan rubah diganti itu yang jahat jadi baik. Ya, dosa semua, dosanya habis, kebaikan yang Allah kasih. Karena Allah Ghafurur Rahim. Pantas, makanya kalau orang udah enggak terdosa, baru gue boleh terima itu semua. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, enggak menerima kecuali yang baik pula. Kalau udah kejahatan, enggak ada, kebaikan ada, pasti kumpul. Aman. Ngeluhnya orang kan kayak gitu kadang-kadang. Kadang kita udah berbuat, kita udah minta ampun sama Allah, tapi masih aja. Oh, berarti ente punya ada noda nih, kesalahan sama manusia, pernah nyaci maki temannya, ya Rob, pernah nyuri uangnya gitu. Beb, saya mau minta maaf, cuma orangnya udah meninggal. Kirimin doa Fatihah, ampuni dosanya. Iya. Atau anda sedekah pahalanya buat dia orang, baca Quran buat dia, ada majlis taklim buat dia. Orang ngomong begini, kita dapat apa? Habis dong amal kita. Ya. Orang kalau udah sedekah pahala, Allah bakal ngasih lagi. Nanti kecuali tanpa dia minta. Luar biasa. Subhanallah. Ya enggak? Sampai mana tadi itu? Lupa nih. Hah? Ini pada ngantuk semua. Semangat insyaallah, amin. Ya Allah, saking khusuk tinggal dia. Ya Allah, maaf, kadang anak ngejelasinnya agak kayak gini, pelan-pelan, karena ngebaca dulu. Takut salah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang namanya taubat itu tadi yang saya bilangkan, jangan pas taubat itu mau meninggal baru taubat, nggak bisa. Taubatnya itu udah kadaluarsa, udah habis. Laisat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtu al'an
walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Ya Rabb. Ila akhir ayat. Bukan yang namanya taubat itu bagi orang yang mengerjakan kejahatan, bulan datang kematian, roh sudah di tenggorokan. Qala tubtulan, sekarang saya minta ampun ya Allah, ampuni hamba. Enggak berlaku. Walalladzina yamutuna hum kuffar, orang-orang yang matinya dalam kekafiran, apalagi dia. Orang yang mukmin, mukminat, dia itu minta ampun sama Allah enggak terima. Orang kafir juga mati. Firaun enggak bisa. Ya dua la ilaha illallah enggak bisa. Ana udah dighargil. Dan roh itu sudah ditenggorokan. Ada dua pintu yang Allah tutup untuk taubat. Taubat sebelum itu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selama ruh itu belum ditenggorokan, belum sampai tenggorokan. Kalau begitu, nafasnya ruhnya sudah ditenggorokan, naza' sakratul maut, sehari dua hari, ya Allah. Ada orang ngomong, ya Allah, itu manusia, nah, jangan digituin, jangan caci maki, jangan diomongin yang kejelekannya. Itu orang yang naza' sehari dua hari itu, Allah yukaffiru dzunub, Allah lagi ngabisin itu dosanya. Jika kala nanti di kuburan ringan adabnya. Baiknya Allah tuh husnudzon gitu. Jangan ketua jelek nih alim, enggak, jangan, ya. Justru kita nambahin doa sama pahala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali atau berapa 10.000 kali. Bagi-bagi jamaah hadiah buat dia orang. Jadi benar-benar habis dosanya. Harus rahim kita, bukan rahman rahim sama manusia yang lainnya. Masya Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Nafas sudah ditenggorokan, roh sudah ditenggorokan, diterima. Yang kedua, matahari terbit arah barat. Begitu. Man taba qabla an tatlu'i syamsu min maghribiha taballahu alaih. Siapa orang yang man taba qabla, siapa orang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, taballahu alaih, Allah terima tobatnya. Kita jangan nungguin dah, yang nungguin matahari gitu. Tobat dari sekarang, minta ampun, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Terus tataladzat bin ni'am, ya, nikmatin yang Allah berikan semua, dirasain nikmat yang Allah berikan, ibadah nikmat. Jadi kita asyik ibadahnya seakan-akan duniawiyah atau apa sifat duniawi yang lainnya hilang semua. Nah, cinta dunia itu, maaf, bukan cinta dunia itu bukan orang yang kaya raya, bukan. Punya uang 10.000, nggak ada lagi uang 10.000. Cinta dunia itu 10.000 di apa? Dibuat pasang togel misalkan, dibuat maksiat. Apa sih orang cinta dunia itu? Apa tandanya, alamatnya? Dia lupa sama Allah, maksiat sama Allah, itu cinta dunia. Berarti dunia dirasain banget, nikmat bener ya Allah, tuh dunia nikmat bener, nikmat. Akhirnya ibadahnya hilang. Ya, tuh maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Ampuni dosa orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang tua dari Al Habib Muhammad Reza bin Muhsin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Allah kumpulkan bersama datu-datu beliau. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.